Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di sini pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kuasai mulut dan lidah hamba untuk menyatakan rahasia firman-Mu. Kami tolak segala bisikan roh-roh yang jahat yang menyeludup masuk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengusir engkau pada saat ini. Dalam nama Yesus kami dapat konsentrate kepada firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang sangat sederhana ini Bapa, untuk menyatakan rahasia firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Saudara-saudari yang Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini masih di dalam sesi kebangkitan Kristus, saudara-saudara. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah kebangkitan Kristus, dasar iman dan kemenangan kita. Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 hingga ayat 58. Jemaat yang dikasihi Kristus, yang dibelinya dengan darahnya sendiri di atas salib kurang lebih 2000 tahun yang silam. Pada pagi ini mari kita fokuskan hati kita kepada kebangkitan Kristus yang merupakan dasar iman kita dan dasar kemenangan kita, saudara. Jemaat Tuhan, pikirkan beberapa pertanyaan yang saya lemparkan pada pagi ini. Bagaimana jika kematian bukan penamat segalanya, saudara? Bagaimana jika kubur bukan destinasi akhir kita? Ya saudara, sejak dahulu kala manusia bergumul dengan satu persoalan besar di dalam hati mereka. Apa yang terjadi selepas kematian? Waktu saya masih kanak-kanak saudara, apa yang terjadi kalau saya mati? Ada yang percaya jiwa terus akan hidup, ada juga yang berkata semuanya berakhir di kubur. Dan ada juga yang berharap tetapi tidak pasti. Jadi bagaimana dengan Anda pada pagi hari ini? Namun di tengah segala suara ini saudara-saudara, Rasul Paulus berdiri dengan satu penyataan yang berani dan radikal. Dia mengatakan Kristus telah bangkit. Dan jika itu benar, maka segalanya berubah saudara-saudara. Ya kita lihat kepada latar belakang teologi dan isu di jemaat Korintus sebelum kita masuk lebih dalam di dalam ayat ini. Dalam jemaat Korintus saudara-saudara muncul satu ajaran yang sangat berbahaya. Bukan penolakan terhadap kebangkitan Kristus secara langsung, tetapi penolakan terhadap kebangkitan orang mati. Yaitu kebangkitan tubuh orang-orang yang percaya. Ini mencerminkan pengaruh pemikiran Yunani, falsafah Yunani yang memisahkan jiwa, yang dianggap mulia dan tubuh dianggap rendah dan tidak baik dan tidak penting. Itu bagi falsafah Yunani. Bagi mereka keselamatan cukup sekadar jiwa yang kekal. Tubuh tidak perlu dibangkitkan. Itu falsafah Yunani yang sudah ada di Korintus. Bahkan muncul di tengah-tengah jemaat pada waktu itu. Namun Paulus melihat ini bukan sekedar kesilapan kecil saudara. Ini merupakan ancaman terhadap keseluruhan Injil Kristus. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran yang menjadi teras utama iman Kristen, yaitu kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang percaya. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 sedang berhadapan dengan satu masalah besar ini. Di antara mereka berkata, oh tidak ada kebangkitan orang mati.
Itu yang muncul saudara. Jadi ketika Rasul Paulus melihat perkara itu, Rasul Paulus melihat ini bukan perkara kecil. Ini bukan isu sampingan, tetapi ini adalah serangan terhadap Injil itu sendiri saudara. Sebab kalau tidak ada kebangkitan, maka Kristus juga tidak akan bangkit. Kalau Kristus tidak bangkit, maka iman kita kosong. Kalau iman kita kosong, maka kita masih hidup di dalam dosa. Dan kalau masih dalam dosa, maka tidak ada harapan kekal bagi jemaat di Korintus. Ya, saudara-saudari. Ini bukan sekadar doktrin ya. Ini adalah harapan hidup dan mati gereja Tuhan. Pada zaman Paulus, orang Yunani percaya pada jiwa yang kekal, tetapi mereka menolak kebangkitan tubuh. Dan orang-orang Kristen mulai terpengaruh dan mulai berpikir, yang penting jiwa selamat, tubuh ini tak penting. Itu yang mereka katakan. Tetapi Paulus dengan tegas mengatakan tidak. Injil Yesus Kristus bukan hanya menyelamatkan jiwa kita, tetapi menyelamatkan seluruh tubuh manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita. Dan karena itu, Paulus menutup pasal ini dengan satu seruan yang sangat keras. Yang berkata, berdirilah teguh, jangan goyah, senantiasa giat dalam pekerjaan Tuhan. Nah saudara-saudara, pada pagi hari ini saya akan membawa kita kepada 3 poin besar yang saya berusaha untuk ringkaskan dalam bagian yang begitu panjang saudara. Jadi mari kita masuk ke dalam poin 1. Poin 1 kita, Injil adalah dasar iman ya. Kebangkitan Kristus adalah dasar iman kita, yaitu ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saudara-saudari yang Yesus kasihi, Paulus memulakan dengan mengingatkan jemaat di dalam ayat 1, aku mengingatkan kamu kepada Injil. Paulus telah pergi memberitakan Injil di Korintus kurang lebih tahun 52 hingga 53 Masihi saudara. Jadi Injil ini bukan satu yang baru. Injil bukan idea manusia. Injil bukan teori gereja saudara. Ini adalah berita yang diterima, dipercayai. Dan Injil itu menyelamatkan kita. Dan Paulus berkata, jika kamu berpegang teguh kepada Injil ini, kamu akan selamat. Tetapi jika kamu meninggalkannya, iman kamu menjadi sia-sia. Saudara-saudari, Injil ini ada 3 asas utama. Terdapat di dalam ayat 3. Katanya begini saudara, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi inti Injil saudara, kepada kita sekalian yang belum tahu apa artinya inti. Apa inti sari Injil itu? Ada di dalam ayat 3 dan 4. Senang saja kalau mau memberitakan Injil, hanya ada 3 perkara penting yang harus kita ingat saudara. Yang pertama, Kristus mati bagi dosa kita. Nah, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ini bukan kematian biasa yang ditanggung Yesus di atas bukit Golgota, saudara. Dia bukan mati secara biasa seperti orang lain. Ia adalah kematian karena dosa kita. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dia menanggung dosa kita di atas tubuhnya, di atas salib supaya saya dan saudara diterima menjadi anak-anak Allah. Supaya dosa kita dihapuskan, diampuni di hadapan Tuhan. Iya saudara, sepatutnya lah sayalah yang harus disalibkan. Saudaralah yang harus disalibkan. Karena dari kecil saudara kita telah melakukan dosa. Satu kali saudara saya sempat
berbicara dengan seorang agama jiran kita. Dia seorang pengetua di sekolah, saudara. Saya mengambil kesempatan satu hari untuk berbicara dengan dia. Saya katakan kepada dia, betulkah yang saya baca tentang agama kamu? Bahwa semua orang yang di dalam agama kamu, kalau mati masuk surga. Dia bilang, betul. Tetapi katanya, apa tetapinya? Semua kami akan membayar hutang dosa kami dulu, baru boleh masuk ke surga. Jadi apa yang terjadi? Macam mana nak membayar hutang? Dosa itu dari mana? Saya tanya. Dari kecil sampai meninggal katanya. Macam mana nak membayar? Oh, Tuhan melemparkan kami di api neraka. Beratus-ratus tahun, berjuta-juta tahun katanya saudara. Itukah? Iya, selepas itu baru kami boleh masuk ke surga. Oh ya, kata saya. Macam mana dengan kamu sis? Katanya. Oke, kata saya ini peluang saya memberitakan siapa Yesus. Saya bilang saudara. Jadi saya bilang dengan dia, sis, kalau ikut Injil saya bilang, Jesus bear it all for us on the cross. Saya bilang, Yesus yang menanggung semua dosa kami, semua hutang dosa kami di dalam tubuhnya, di atas salib. Dia begitu heran saudara. Jadi sis kata saya, kalau saya mati hari ini, saya terus masuk ke surga. Saya bilang, ya kak, iya. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia katakan, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Orang yang mau pergi kepada Bapa harus melalui aku. Itu kata Yesus. Kata, ada beberapa ayat yang sudah saya simpan di sini. Siapa yang percaya akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Saudara, air matanya mengalir, saudara. That's why I love Jesus, saya bilang. Itu sebabnya saya mengasihi Tuhan. Dalam hidup saya mau melayani dia. Sebab di dalam dia ada hidup. Saya tak payah masuk ke neraka lagi untuk membayar hutang saya. Yesus sudah membayar hutang dosa saya sejak saya lahir dalam dunia ini sampai hari ini. Kalau saya mati hari ini, saya bersama dengan Allah Bapa di surga. Nah saudara, inilah keuntungannya mengapa Yesus mati di atas kayu salib. Saudara-saudara sekalian, Yesus mengambil tempat saya yang berdosa ini dan menggantikan saya di sana. Yang kedua, inti Injil yang kedua ialah Kristus dikuburkan. Dan dia telah dikuburkan sesuai dengan apa yang kita baca. Ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati. Waktu saya darjah 6, ada seorang anak yang sebaya saya, bangsa Bugis dikatakan, Jirin katanya. Kenapa bawa Bible dalam kelas? Dia bilang. Kamu tidak tahu ini Bible tidak betul, kata dia. Kenapa? Saya bilang, Yesus tidak mati tahu. Dia hanya pengsan, lepas itu dicuri oleh murid-muridnya. Jadi yang menggantikan Yesus, waktu di, apa namanya? Oh bukan, salah. Ini satu orang lain lagi. Dia katakan, sebelum Yesus disalib, bukan Yesus yang ditangkap. Tahukah? Kata dia, Barnabas yang ditangkap. Hah? Di dalam Injil saya baca itu Barnabas itu dilepaskan oleh Pilatus, saudara. So sangat jauh sekali dari Alkitab, saudara. Jadi saudara, firman Tuhan dengan tegas berkata kepada kita pada pagi hari ini, Yesus dikuburkan. Ini adalah inti Injil. Kalau orang bilang sama saudara, oh Yesus tidak mati, dia dicuri dan sebagainya. Yesus mati, saudara. Dia benar-benar mati. Mayatnya tidak hilang. Mayatnya tidak dicuri. Tetapi benar-benar mati dan dikebumikan. Kamu ingatkah? Waktu para askar-askar serdadu menjaga kubur Yesus. Waktu malaikat datang menggulingkan batu itu. Semua mereka gentar ketakutan sehingga mereka
menjadi seperti orang mati, saudara. Mereka melihat cahaya yang dari langit, tetapi mereka tidak berani. Mereka disuap. Ya, kalau kamu tahu dan baca Bible, itulah yang terjadi. Jangan dengar omongan ataupun kata-kata orang di luar sana. Yang ketiga, inti Injil yang kita percaya, saudara. Kristus bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, ya. Dia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Oh saudara, tanpa kebangkitan tak ada gunanya Yesus mati. Tak ada gunanya dia dipukul sampai berdarah seluruh tubuhnya, saudara. Sudah koyak, wajahnya tidak kelihatan lagi, saudara. Sangat berat penderitaan yang Yesus tanggung oleh karena saya dan saudara. Kita lihat di sini, Yesus bangkit. Kalau kasih menunjukkan kasih, kalau salib itu saudara menunjukkan kasih Allah bagi kita. Tetapi kebangkitan Yesus menunjukkan ada kuasa Tuhan, saudara. Yesus tidak mati terus seperti agama-agama lain, saudara. Tuhan yang kita percayai, saudara, benar ada hidup. Suami saya pernah berkata kepada saya, dia mempunyai seorang maha guru yang mengajar dia. Semua agama di dunia ini dia telah pelajari, saudara. Dia pergi kemana-mana untuk mempelajari semua agama di dalam dunia ini. Tetapi mengapa dia memilih menjadi Kristen? Dia memilih menjadi Kristen, saudara. Dia katakan hanya di dalam Yesus ada kehidupan. Dalam agama-agama lain tidak ada kehidupan. Inilah iman Kristiani yang tidak dapat diganggu gugat, saudara-saudara. Nah, saudara sekalian, Paulus berkata kebangkitan ini bukan cerita kosong. Ada saksi mata, saudara. Klik. Ada saksi mata yang kita lihat yang didaftarkan oleh Rasul Paulus di sini pertama-tama yang melihat Yesus, ya. Waktu dia telah meninggal, dia berjumpa dengan Kefas. Kefas artinya Petrus. Orang yang pernah menyangkal Yesus 3 kali, saudara. Tetapi setelah dia melihat Yesus bangkit, dia berdiri pada hari Pentakosta. Dia berkhotbah dengan luar biasa. Dengan berani, dengan kuasa Roh Kudus, saudara. Inilah kekuatan, kuasa kebangkitan Yesus yang telah hidup di dalam Petrus, si penakut itu, saudara. Yang kedua, murid-murid Yesus, ke-12 rasul. Ketika mereka ada di dalam satu rumah yang tertutup rapat, saudara, Yesus muncul di situ. Dan seterusnya 500 orang sekaligus. Yakobus, saudara, Yesus. Sebenarnya Yakobus ini bukan murid Yesus, saudara. Tetapi setelah dia bertemu dengan Yesus, setelah kebangkitannya, dia percaya bahwa Yesus diutus oleh Tuhan. Ini menurut penterjemah. Dan dia melayani Tuhan seumur hidupnya. Dan semua rasul yang lain. Dan yang terakhir adalah Paulus sendiri, pembunuh orang-orang percaya, saudara. So, kebangkitan Yesus bukan dongeng, saudara. Keempat, kita punya saksi pada pagi hari ini adalah Paulus. Saya ingin berbicara sedikit. Siapa itu Paulus, saudara? Ayat 10 mengatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku itu tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, tetapi melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Itu dalam ayat 10, saudara. Kalau saya nak memberi sebuah ayat lagi yang lebih tegas, saudara. 1 Timotius pasal 1:15 mengatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya bahwa Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara mereka
akulah yang paling berdosa. Rasul Paulus, rasul yang besar itu saudara, mengaku dengan penuh kerendahan hati bahwa di antara semua orang yang percaya kepada Yesus itu saudara, dialah yang paling berdosa saudara. Mengapa dia mengatakan itu saudara? Dia merendahkan diri, bukan cara palsu saudara. Sebab dia mengakui reality kasih karunia Tuhan yang sudah dia alami setelah dia bertemu dengan Tuhan menuju ke jalan ke Damaskus saudara. Dia mau menangkap orang-orang percaya, dia mau membunuh mereka semua saudara. Ketika Stefanus dibunuh saudara, dia ada di situ. Betapa berdosanya orang ini saudara, seorang pemberontak saudara. Jangan lupa dia seorang daripada ahli Sanhedrin, yaitu satu kelompok orang yang sudah menghafal kitab suci luar kepala sudah. Artinya orang yang sangat educated saudara. Tapi dia sujud di kaki Yesus dan mengaku Yesus itulah Tuhan. Yesus itulah yang layak disembah saudara. Nah saudara, aku yang paling berdosa. Pertama, menunjukkan kesadaran akan dosa yang sangat mendalam di dalam hatinya. Semakin dia dekat kepada Tuhan, semakin dia tahu siapa dirinya dahulu. Saudara, dia tidak mau membanggakan dirinya. Ketika dia sebut, akulah yang paling berdosa. Kedua, kasih karunia Tuhan yang lebih besar. Kalau yang paling berdosa pun dapat diselamatkan. Ini kabar baik bagi saya dan saudara. Tidak peduli situasi apa saudara. Dosa apa saudara yang lakukan di hadapan Yesus. Yesus masih menerima kita saudara. Kasih karunia Tuhan yang lebih besar. Kalau yang paling berdosa seperti Paulus dapat diselamatkan, Anda juga saudara. Oh mungkin saudara pikir saya tidak layak dikasih. Mungkin saudara pikir saya seorang berdosa. Tidak dapat disenaraikan dosa yang sudah saya buat sejak saya lahir dalam dunia ini. Tapi Paulus katakan, tiada siapa yang terlalu jahat untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, kerendahan hati seorang hamba Tuhan. Walaupun Rasul Paulus, rasul yang besar itu, saudara, dia tidak meninggikan dirinya. Dia meninggikan kasih karunia Tuhan. Bagi kita hamba-hamba Tuhan. Jikalau Tuhan memakai kita dengan luar biasa dibanding orang lain, saudara, lihatlah kepada Rasul Paulus. Dia merendahkan dirinya saudara. Dia tidak mengisytiharkan namanya, tapi dia mengisytiharkan nama Yesus. Kasih karunia Allah yang memakai dia dengan luar biasa. Nah jemaat Tuhan, mungkin kita katakan Tuhan tidak mau terima saya lagi. Saya sudah berdosa. Tetapi lihat kepada apa yang telah kita lihat kepada Paulus, di mana dia menjadi contoh kepada kita saudara. Akulah yang paling berdosa. Dia menjadi rasul, dia memberitakan Injil, dia mengubah dunia. Saya dan saudara diubah oleh karena apa saudara? Kesaksian seorang yang berdosa. Kesaksian seorang yang menganiaya jemaat Tuhan. Yang membinasakan jemaat Tuhan. Tetapi ketika dia diubah oleh Tuhan, Tuhan menerima dia. Jika Tuhan boleh mengubah Paulus, saudara, Anda juga dapat diubah oleh Tuhan. Kita masuk ke poin yang kedua. Tanpa kebangkitan, iman menjadi sia-sia. Tanpa kebangkitan, iman kita menjadi sia-sia. Sekarang Paulus masuk kepada satu amaran besar dalam ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal tidak. Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ayat 16.
Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa semua orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah apa? Orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ini ketegasan yang dibuat oleh Paulus, saudara. Ya, kita lihat ada 6 perkara. Sebenarnya 6, tadi dia salah. Saya mau masukkan, dia tidak mau masuk. Jadi it's okay. Kamu dengar apa yang saya cakap. Ya, yang pertama, kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Saya baca tadi ayat 14 hingga 19. Ada 6 perkara terjadi akibat besar, yaitu pemberitaan Injil menjadi sia-sia. Ayat 14. Semua khotbah tentang Yesus tak ada makna apa-apa, tak ada kabar baik di dalamnya. Yesus sampai kematian tidak bangkit-bangkit. Sama dengan orang lain. Sama dengan agama lain, saudara. Semua orang, semua yang mereka sembah, tidak ada yang bangkit dari mati. Tetapi Yesus kita, saudara, dia benar-benar bangkit dari antara orang mati. Sesuai dengan kitab suci. Yesus selalu berkata untuk hari yang ketiga, dia bangkit dari kubur, saudara. Tak ada masa saya nak balik kepada semua ayat itu ya. Dan yang kedua, yaitu rasul-rasul menjadi saksi dusta. Sebab bersaksi bahwa Allah telah membangkitkan Kristus sebenarnya tidak ada. So sia-sia berkhotbah di mimbar. Buang ini mimbar. Runtuhkan gereja ini. Kalau Yesus tidak bangkit, apa guna kita menyembah? Kalau tidak ada inti keselamatan. Kalau Yesus tidak bangkit, saudara. Dan yang ketiga, dan yang seterusnya, iman kita adalah iman yang sia-sia. Iman kita menjadi iman yang sia-sia. Dan kita masih hidup di dalam dosa kita. Tidak ada kemenangan di atas dosa. Sebab apa? Yesus belum bangkit lagi. Oh, Paulus lagi masih menganiaya jemaat. Sebab Yesus belum menampak diri kepada dia. Dia tidak tahu apa itu. Dan seterusnya, orang yang mati dalam Kristus ayat 18. Binasa selamanya, saudara. Berapa banyak saudara-saudara kita yang mendahului kita. Sejak abad pertama, saudara, banyak orang yang mati martir. Termasuk Polikaf sendiri. Polikaf mati dalam umur ke-86 tahun, saudara. Sanggup dibakar karena nama Yesus. Dia berkata kepada orang-orang yang menangkap, dia katakan, api yang kamu hidupkan ini hanya menyala 1 jam. Tetapi api yang menunggu orang-orang yang menyangkal Yesus, orang-orang yang tidak percaya, menyala selama-lamanya. Oh, mendengar ini, saudara, mereka begitu panas hatinya terhadap dia. Mereka membakar dia hidup-hidup. Jadi saudara, sebelum dia meninggal, dia katakan, saya menang. Dia menang. Dia bilang dia mati, dia menang. Orang tidak tahu, saudara. Hidup ini adalah satu pergumulan. Hidup ini adalah satu peperangan untuk berjuang mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Walau payah apapun, saudara. Polikaf menang. Sebab dia tidak menyangkal Yesus sampai akhir. Dan yang seterusnya, kita adalah orang-orang yang paling malang. Karena berharap pada Kristus untuk hidup ini saja. Kalau mati tak ada apa-apa akan terjadi. Kita masuk kubur buruk terus mati. Saudara, tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada kebangkitan. Tetapi saudara, dalam ayat 20. Kebenaran yang kita pegang. Ya. Kebenaran yang kita pegang ialah
Yesus dibangkitkan. Ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sulung di sini artinya saudara, kebangkitan Yesus adalah permulaan kebangkitan dari antara orang mati. Dan yang seterusnya nanti saudara adalah saya dan saudara. Kalau di dalam hidup ini kita menderita begitu banyak penyakit saudara. Dan dokter mengatakan kepada kita bahwa kita tidak ada harapan lagi untuk hidup. Anda akan hidup paling banyak adalah 3 bulan saja. Apa yang menghiburkan kita saudara? Tidak ada yang lain saudara selain Injil Tuhan. Bahwa Yesus telah bangkit dari kubur. Saya dan saudara juga satu hari kelak akan bangkit dari kubur saudara. Nah kalau kita tahu perkara ini benar-benar, kita percaya, kita yakin ini saudara, kita tidak akan berpoya-poya dalam hidup ini. Kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk melayani Tuhan saudara. Kita akan memakai setiap waktu yang ada pada kita hari ini untuk mengistiharkan, untuk memancarkan kasih Tuhan kepada dunia ini Tuhan. Ya saudara-saudara, di mana Yesus mau menyelamatkan bukan hanya kita, tetapi setiap diri kita. Yang ketiga, kematian telah dikalahkan. Ayat 26. Dan Paulus berkata, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Maut dikalahkan saudara, musuh terakhir itu dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara ini bermaksud kematian bukan akhir cerita. Bagi orang-orang percaya akan ada kehidupan di seberang sana saudara. Kubur bukan menjadi titik penamat bagi kita. Saya percaya kedua ibu bapak saya ada di surga saudara. Ibu saya senantiasa berkata kepada saya menjaga ibu saya selama 9 tahun. Karena dia sakit buah pinggang saudara. Dia berkata kepada saya, kalau saya meninggal jangan kamu menangis. Katakan kepada semua saudaraku, kalau saya meninggal jangan menangis. Sebab saya pasti saya pergi ke surga. Dia dibawa Tuhan ke surga saudara. Pada waktu dia pingsan kami membawa ke emergency Lopeng Miri. Suami saya membawa dia. Anak saya pun masih kecil ketika itu. Jadi saudara, kalau tinggal mungkin 4-3 menit dia sudah pergi. Pada masa itu saudara, Tuhan membawa dia ke satu tempat yang sangat baik saudara. Yang tidak pernah dia lihat dalam dunia ini saudara. Dia katakan, saya rindu untuk pergi ke sana. Tuhan sudah sediakan. Dia kata dengan saya, inilah tempatmu. Tapi tengok jam di dinding, dia tik, 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 ini belum masa kamu. So, balik kata Tuhan. Jadi waktu dia datang, dia ada lihat mayat, tubuhnya saudara terbaring. Betul-betul saudara. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi dia. Karena itu waktu dia menghadapi kematian saudara. Lihat wajahnya sangat tenang saudara. Ketika dia meninggal. Saya katakan kepada semua cousin-cousinnya. Ibu saya selalu berpesan, jangan menangis kalau dia meninggal. Sebab dia pasti dia pergi ke rumah di surga. Dia sudah melihat tempat itu. Nah saudara, iman kepada kebangkitan bukan teori saudara. Bukan yang dibuat-buat oleh manusia. Okay. Jadi amaran Paulus kepada kita di sini, kita harus menjaga pergaulan kita. Amaran Paulus, jangan tertipu. Pergaulan yang buruk merosakkan kebiasaan yang baik. Anak-anak muda, siapa berkawan dengan kamu di sekolah? Siapa roommate kamu? Dengan siapa kamu selalu ada? Yang muda-mudi sekalian, dengan siapa kamu selalu lepak? Ingat ya, kalau kamu bergaul dengan orang, awas. Siapa teman yang kamu pilih, apalagi pasangan hidup kamu, saudara. Pilihlah orang yang mengasihi Tuhan, yang mau melayani Tuhan.
yang mencintai Yesus. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya, saudara, kalau kita tidak kuat, saudara, lebih baik jangan. Kalau kamu mau bergaul dengan mereka, kamu memberitakan Injil Tuhan. Saya katakan, oke. Tapi awas, jagalah pergaulanmu. Mudah-mudi sekalian. Awas dengan siapa kamu berchat tiap-tiap hari. Siapa menghantar video ke dalam handphone kamu, saudara. Mungkin orang yang dekat dengan kamu itu adalah orang yang jauh dari Tuhan. Yang mengesenkan, yang mengepostkan hal-hal yang tidak baik, yang merusak minda kamu, yang merusak iman kamu, saudara. Awas, sebagai anak-anak tebusan Tuhan, sedarlah dan jangan berdosa lagi. Ayat 34. Oke, kita masuk kepada poin yang terakhir. Yang ketiga, kebangkitan memberi kita tubuh dan kemenangan. Kebangkitan Yesus memberikan kita tubuh baru dan kemenangan. Ayat 35 hingga ayat yang ke-58. Di sini Paulus menggunakan analogi benih ataupun metafora benih, saudara. Siapa di sini yang pandai menanam bunga ataupun menanam sesuatu yang dari biji dia, saudara? Biji itu sudah mati, kita letakkan di tanah, saudara, akan tumbuh sesuatu yang segar dan hidup, saudara. Wah, saya selalu menanam bunga di lawas. Di laman saya sangat cantik. Saya membeli cat di Sibu, mau berapa ratus ringgit untuk cat itu tayar, saudara. Saya menabur di sana banyak benih. Wah, dia hidup, saudara, sangat harum bau bunga-bunga itu, saudara. Demikianlah apabila ya kita semua yang ini meninggal di kemudian hari, kita seperti benih yang ditanam. Saudara-saudari, benih mesti mati dahulu sebelum ia tumbuh. Apa yang kita tanam bukan bentuk akhir. Begitu juga dengan tubuh kita. Apabila kita dikuburkan, bukan bentuk terakhir kita, saudara. Kita akan bangkit yang kedua dengan tubuh yang berbeza. Oh, kalau di dunia ini, saudara, tubuh badan saudara tidak sempurna. Berjalan pun susah. Ya, berlari pun susah, saudara. Tetapi kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, satu hari kelak saudara dikuburkan, saudara akan bangkit, melompat-lompat memuji Tuhan di surga, saudara. Itulah tubuh yang baru, saudara. Ditanam dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakkebinasaan, saudara. Karena tubuh yang Yesus beri kepada saya dan saudara adalah tubuh yang kekal itu. Dari kelemahan menjadi kuat, dari tubuh yang hina ini menjadi tubuh yang mulia, dari hidup yang fana ini menjadi hidup kekal. Yang ketiga, kita akan menjadi seperti Yesus. Tubuh Adam adalah manusia dari tanah. Tetapi Kristus yang bangkit adalah manusia surgawi, saudara. Dan Paulus berkata, kita akan memakai gambar Kristus. Kita akan diubah menjadi serupa dengan Yesus. Filipi 3 ayat 21. Saudara-saudara, inilah masa depan saya dan saudara. Katakan ini kepada saudara-saudari kita yang menderita penyakit yang berat, saudara. Yang berduka cita karena orang yang tersayang mereka itu sudah meninggal, saudara, tidak dilihat lagi. Satu hari kelak kita akan berjumpa dengan kekasih kita yang sudah meninggal. Sebab firman Tuhan adalah iya dan amin, saudara. Yang keempat, kemenangan atas maut. Firman Tuhan mengatakan, ayat 50 hingga 57. Hai maut, di mana sengatmu? Saudara-saudara, ini bukan ketakutan, saudara. Ini adalah ejekan kemenangan. Kalau seseorang itu menang, dia akan, ada lihatkah? Kalau orang yang gusti kan, wah, dia mengejek orang yang kalah kena dia. Oh, seolah-olah ini firman mengatakan, hai maut, di mana sengatmu? Sekarang saya menang, oh. Begitulah kalau disimpan dalam bahasa kita, ya. Jadi sebab Yesus sudah menang dan Paulus mengatakan syukur kepada Tuhan yang memberikan kita kemenangan melalui Yesus Kristus. Jadi aplikasi akhir dalam ayat 58,
Dan sekarang penutup Rasul Paulus berkata, berdirilah teguh, jangan goyah. Senantiasa giat dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa saudara? Sebab jeripayah kamu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Nah, mari kita masuk kepada kesimpulan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan pada hari ini, kita tidak hanya mendengar satu ajaran saudara, tetapi kita telah mendengar inti Injil itu. Kita telah melihat bahwa Yesus Kristus sungguh telah mati untuk dosa kita. Yesus benar-benar telah dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit dengan penuh kuasa. Dan dia bangkit saudara, iman kita bukan sia-sia. Dosa kita sudah diampuni di atas kayu salib. Masa depan kita penuh dengan harapan. Dan kematian bukan lagi akhir cerita kita. Ya, saudara-saudari, kebangkitan Kristus bukan hanya berita 2000 tahun yang lalu. Ia adalah jaminan hidup kita hari ini dan harapan kekal kita pada masa depan. Jemaat Tuhan, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang bergumul dengan penyakit. Yang dokter kata penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Yang sedang kehilangan orang-orang yang Anda kasihi. Yang merasa hidup ini sangat berat. Dan ketidakkepastian. Dengar ini saudara. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Maksudnya apa bagi kamu saudara? Air matamu saat ini tidak sia-sia. Penderitaanmu tidak sia-sia untuk bertahan saudara. Bahkan kematian pun tidak berkuasa lagi. Saudara-saudari, kubur bukan penamat. Kubur hanyalah pintu kepada kemuliaan, yaitu surga. Saya mau jemaat Tuhan, hari ini kita berdiri bukan dengan ketakutan lagi, tetapi kita berdiri dengan iman dan berkata, mari kita berdiri. Kita melaungkan 4 perkara ini. Kita berdiri bahwa kita mempunyai iman yang kuat dalam hidup kita saudara. Untuk meresponi firman Tuhan ini pada pagi hari ini. Kita lihat ke depan saudara. Kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus sudah bangkit. Saya tidak takut kematian. Saya akan bangkit. Saya hidup bagi Tuhan. Saya setia sampai akhir. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Karena Kristus telah bangkit, kita juga akan bangkit saudara. Saya minta supaya semua pihak singer datang di depan dan juga termasuk pemusik dan semuanya. Kita akan menyanyikan sekali lagi sebab dia hidup. Saudara-saudari yang Yesus kasihi, jika ini benar, jika Kristus benar-benar bangkit saudara, maka kita tidak boleh hidup sembarangan. Mulai dari hari ini, kita tidak boleh hidup setengah-setengah hati mengikut Tuhan. Kita tidak boleh undur dari pengharapan yang mulia ini. Paulus berkata, saudara, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena hidup kita ada tujuan, pelayanan kita ada nilai yang kekal. Segala jeripayah kita hari ini tidak sia-sia saudara.